Pada malam hari ini dengan satu bagian di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sampai di situ membaca Alkitab untuk kita renungkan bersama pada malam ini. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca pada malam ini merupakan satu surat yang ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia berpesan kepada Timotius yang pada waktu itu menjadi seorang hamba Tuhan. Timotius melayani sebagai seorang hamba Tuhan di gereja di Efesus. Masih sangat muda, tetapi dia dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang melayani satu jemaat. Nah, saudara-saudara, surat Paulus kepada Timotius ini merupakan satu peringatan yang disampaikan oleh Paulus tentang apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya ketika menghadapi jemaat. Ketika Timotius menghadapi orang-orang yang dilayani, Paulus berpesan bahwa ada satu kondisi tentang manusia, satu kondisi tentang jemaat yang kau layani ini di akhir zaman, orang akan menjadi seperti ini. Karena itu Paulus di dalam pasal 3 berbicara soal keadaan manusia di akhir zaman. Nah, saudara-saudara, sekalipun bagian ini ditulis oleh Paulus untuk Timotius, perhatikan khususnya tentang situasi jemaat yang dilayani di kota Efesus, tetapi saya percaya apa yang ditulis oleh Paulus ini justru berbicara jauh ke depan. Bukan hanya berbicara tentang jemaat di Efesus, bukan hanya berbicara tentang kondisi jemaat yang dilayani oleh Timotius saja, tidak. Tetapi kalau kita bicara judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah keadaan manusia pada akhir zaman, maka peringatan Paulus ini makin lama sebetulnya akan makin nyata. Peringatan Paulus ini makin lama akan makin terlihat kebenarannya. Karena ketika kita bicara soal akhir zaman, ketika zaman ini makin tua, ketika dunia ini makin bobrok, ketika kehidupan ini makin lama makin jauh dari Allah, maka inilah yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan banyak orang. Nah, saudara-saudara, Paulus di dalam bagian ini sebetulnya berbicara tentang ada 4 karakteristik yang kalau boleh disingkat, gitu ya. Ada 4 karakteristik tentang kondisi manusia di akhir zaman. Yang pertama, Paulus bilang bahwa, hai Timotius, ketahuilah bahwa manusia di zaman akhir ini, ciri yang pertama kalau boleh saya sebut dengan istilah, akan semakin egois. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egosentris. Manusia hanya pikirkan dirinya, manusia hanya pikirkan kepentingannya, manusia hanya pikirkan kesenangannya, manusia mencintai dirinya, dia tidak pikirkan orang lain, dia tidak pedulikan orang lain, dia tidak care orang lain, dia tidak mau tahu apa yang dialami oleh orang lain, yang hanya dia pikirkan adalah dirinya, ego. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus, kita melihat bahwa kita hidup di tengah-tengah zaman di mana manusia hari ini ditandai dengan ciri yang seperti ini dengan sangat luar biasa, bukan? Makin egosentrik, makin egois, makin mencintai dan memperhatikan dirinya sendiri.
Itu ciri yang pertama. Saya beri ciri yang kedua, saudara-saudara, dengan akhiran yang sama supaya kita mungkin mudah untuk menghafalnya. Ciri yang kedua dari kondisi manusia di akhir zaman, Paulus katakan bahwa manusia itu akan semakin, boleh saya beri istilah, materialistis. Di ayat yang kedua dikatakan, dan menjadi hamba uang. Sekarang saudara-saudara, apa sih yang gak pakai duit gitu ya? Semua harus pakai duit gitu. Bikin SIM, bikin STNK pakai duit ya Pak ya? Bahkan bikin berita acara kadang-kadang di kantor polisi juga pakai duit loh Pak. Gitu ya. Semua pakai duit. Dan memang itulah kondisi manusia, di mana manusia akhirnya diperbudak. Manusia akhirnya diperhamba oleh uang. Saudara tidak munafik bahwa kita memang butuh uang untuk hidup. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi kondisi hari ini adalah justru uang telah menjadi Tuhan atas manusia. Manusia itu diperbudak oleh kekuatan uang. Sehingga apapun manusia mau lakukan, rela lakukan demi untuk mendapatkan yang namanya uang. Maka dalam kondisi seperti ini, betul apa yang Paulus katakan, manusia sudah menjadi hamba uang. Makin materialistis. Isi yang ketiga, saudara-saudara, kalau boleh saya beri istilah dari paparan Paulus yang sangat panjang lebar itu bicara soal bagaimana manusia punya relasi dengan orang lain, dengan orang tuanya, dengan temannya, gitu ya. Dikatakan, saya beri istilah, manusia di zaman akhir ini dipandang dengan ciri anarkis. Kalau saudara baca, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak mau yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, dan lain sebagainya, gitu ya. Kita melihat bahwa manusia di zaman akhir ini manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh emosinya, oleh kemarahannya yang meledak-ledak, yang meluap-luap, dan kadang-kadang tidak bisa dibendung. Manusia makin menjadi anarkis, pukul, tonjok, potong. Waduh, kalau udah ngomong manusia zaman sekarang ini memang sadis ya saudara-saudara ya. Ngomong-ngomong soal mutilasi itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, lalu kemudian bagian tubuhnya itu disebar di sepanjang jalan tol Cikampek. Yang hari ini walaupun jasad si istri katanya sudah dimakamkan, tapi belum seluruh anggota tubuhnya itu ditemukan, dan polisi akhirnya menghentikan pencarian bagian-bagian tubuh wanita korban mutilasi. Belum selesai atau belum hilang dari ingatan kita kabar seorang suami memutilasi istrinya, muncul lagi kabar beberapa hari ini, saudara-saudara, seorang rekan memutilasi temannya, dan ini gara-gara jual sabu-sabu gitu ya. Bagi hasilnya nggak fair gitu kan. Aku nih yang ngejalanin, aku yang menjadi target operasi polisi, padahal resikoku lebih besar, tapi hasil pembagian yang aku dapatkan dari penjualan sabu-sabu itu tuh nggak fair rasanya. Lalu kemudian dia bunuh bos sabu-sabu ini di ruko di daerah Ancol, saudara-saudara. Lalu kemudian temannya ini pun menjadi korban mutilasi. Darah, sadis, ngeri melihat manusia hari ini. Manusia yang mirip seperti binatang, yang tidak bisa mengendalikan diri, tetapi hawa nafsunya mengendalikan dia. Nah, ciri keempat, saudara-saudara, yang dikatakan oleh Paulus tentang kondisi manusia di akhir zaman, saya mau beri istilah apa yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu ateis. Bahwa manusia di zaman akhir adalah manusia yang semakin jauh dari Tuhan, ya. Hidupnya semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh dari jalan kebenaran Tuhan. Manusia yang semakin menjadi ateis. Dan itu dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat yang kelima. Secara lahiriah, kelihatannya gak ateis gitu. Secara lahiriah mereka datang ke masjid, ke gereja, ke kelenteng, ke pura, jalan terus. Secara lahiriah, saudara-saudara, mereka memakai atribut-atribut agama. Bawa kitab-kitab suci sesuai dengan agama secara lahiriah. Tetapi pada hakikatnya, kata Paulus, mereka memungkiri kekuatannya. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk kita bahas bagian yang keempat ini.
Ya, karena ini menarik apa yang dikatakan Paulus tentang kondisi manusia di akhir zaman, bahwa banyak orang makin menjadi ateis, termasuk apakah itu terjadi pada orang-orang Kristen, saudara-saudara. Tema kita berbicara soal apakah kondisi ateis ini bisa terjadi pada kita, orang-orang Kristen. Bisa nggak menurut saudara? Bisa banget ya. Secara lahiriah kita menjalankan ibadah kita, secara lahiriah kita menjalankan ritual-ritual kita, tetapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatan. Teman-teman, saya mau ajak kita bahas dengan ini ya, dengan PowerPoint slide. Saudara, ketika kita bicara tema menjadi Kristen ateis, ya, di bagian pendahuluan saya mau katakan bagaimana mungkin Kristen yang notabene disebut percaya Kristus atau pengikut Kristus, kok disebut ateis? Bukankah saudara-saudara istilah ateis itu selalu dikenakan kepada orang-orang yang menolak percaya akan keberadaan Allah gitu? Orang Kristen mestinya nggak bisa disebut ateis karena dia percaya Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan, dia percaya gitu. Orang Kristen adalah orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya. Jadi sebetulnya orang Kristen nggak bisa disebut ateis. Mungkin kita berpikir demikian, saudara-saudara. Tapi ketika kita bicara pengertian ateis yang bukan hanya sekedar tidak percaya akan keberadaan Allah, bukan hanya secara verbal, tetapi justru di dalam praktek kehidupan realnya, ini yang menjadi, saya katakan, inilah yang disebut ateis. Yang dimaksud istilah ateis bukan hanya orang yang ngomong, saya nggak percaya Tuhan, bukan. Tapi justru bicara pada bagaimana praktek kehidupan kita. Apakah kita adalah orang-orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Allah, orang-orang Kristen yang betul-betul mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita satu-satunya di dalam hidup. Maka saudara-saudara, ketika kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kita butuh berhenti sebentar. Iya nih, kalau pengertiannya seperti itu, sangat mungkin saya jadi ateis. Mulut saya sih ngaku Yesus sebagai Tuhan, tapi praktek hidup saya tidak mencerminkan Yesus itu sebagai Tuhan. Mulut saya sih ngaku gitu, bahwa saya percaya kepada Tuhan, tapi di dalam realita kehidupan saya seperti orang-orang yang tidak bertuhan gitu. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kita bicara dalam prakteknya. Ternyata banyak orang yang mengaku dan menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus sih betul, tapi punya sikap hidup sebagaimana layaknya seorang ateis. Dia mengaku percaya Kristus, tetapi sikap hidupnya seperti seorang ateis. Nah, saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk belajar dari satu buku yang ditulis oleh Pastor Craig Groeschel. Dia adalah penulis buku yang menjadi tema kita pada malam ini. Boleh kalau Bapak Ibu mau duduk di sini, boleh, daripada nanti panggil tukang urut. Oke. Pastor Craig, saudara-saudara, mengatakan ada beberapa ciri yang kita sebut orang-orang Kristen ateis itu. Dia katakan, when you believe in God, but yang pertama, don't really know Him. Ketika engkau percaya Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Dia, maka saudara tergolong dalam kategori Kristen ateis. When you believe in God, but don't think He is fair. Saudara percaya Tuhan, tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan saudara, saudara gak berpikir bahwa Tuhan itu adil. Nanti kita akan bahas satu persatu. When you believe in God, but you are not sure He loves you. Saudara meragukan, betul gak ya Tuhan menyayangi saya? Betul gak ya Tuhan mencintai saya? When you believe in God, but trust more in money. Berarti siapa jadi Tuhannya? Bukan God, tapi karena saudara trust more in money,
maka saudara tergolong sebagai orang Kristen ateis. When you believe in God but pursue happiness at any cost, mengejar kesenangan apapun saudara akan lakukan, berapapun saudara akan bayar demi mengejar kesenangan. Nanti saya waktu mempersiapkan bagian ini bergumul dengan bagian kelima. Emang salah ya kalau kita mengejar kesenangan ya, kok sampai disebut ateis gitu, kok kayaknya kejam betul gitu kan. Dan yang keenam, when you believe in God but don't want to go overboard, kita tidak mau melangkah ya, kita tidak mau pergi untuk Tuhan. Mari kita lihat satu persatu saudara-saudara ya. Orang Kristen ateis, katanya Pastor Craig Groeschel, ini yang pertama adalah orang Kristen. Orang ngakunya Kristen, dia ngakunya Kristen, anggota gereja, udah dibaptis, udah sih. Tapi masalahnya dia tidak sungguh-sungguh kenal Allahnya. Nah saudara-saudara, Anda mungkin percaya Allah itu baik, tetapi apakah Anda mengenal Dia? Kalau saudara ditanya, saudara sebagai orang Kristen, saudara percaya Yesus nggak? Oh percaya. Apakah saudara yakin saudara diselamatkan di dalam Kristus? Oh ya, saya yakin 100%. Oke. Baik. Kalau saudara yakin, kalau saudara percaya, itu baik. Tapi saudara-saudara, ngomong-ngomong soal iman, saya mau ajak saudara untuk mengenal apa sih artinya iman. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat iman itu, kalau kita boleh gambarkan ya saudara-saudara, dalam seperti sebuah segitiga itu, maka iman itu mempunyai 3 dimensi yang harus ada. Kalau saudara mengatakan saudara adalah orang yang beriman, maka ketiga dimensi ini tidak boleh tidak ada. Dimensi yang pertama adalah apa yang disebut dengan knowing. Kalau, wah ini sih Pak Satya ngomongin orang-orang psikologi bicara soal dimensi kognitif gitu ya. Ini bicara soal kemampuan mengolah, kemampuan olah pikiran kita, kognisi kita, knowing. Yang kedua, iman itu juga menyangkut trust. Ya, itu bicara sesuatu yang kalau saudara bilang, ini ada di sini gitu ya. Saya percaya gitu, di hati saya gitu. Kalau yang pertama, di sini, di kepala saya gitu. Dan yang ketiga, kalau kita belajar dari Yakobus, tulisannya iman itu harus operating gitu ya. Makanya iman itu ada do-nya, ada doing-nya. Kan Yakobus bilang, kalau kamu bilang kamu beriman tapi kamu tidak punya perbuatan, maka imanmu, saudara, mati ya, sia-sia. Nah, coba saudara, saya mau ajak kita melihat ini. Ketika seorang mengatakan dia beriman kepada Kristus, dia bukan hanya bisa berbicara, pokoknya Pak Irwan, saya tuh yakin, saya trust 100% Yesus itu juru selamat saya. Oke, itu satu dimensi dari iman, trust. Saudara betul-betul percaya Yesus betul-betul 100%. Oke, itu dimensi yang disebut trust. Saudara betul-betul fully trusted in Him. Tapi kalau saudara tidak mempunyai dimensi yang satu ini, maka saudara tidak bisa mengatakan saudara beriman. Sebab ketika kita bicara kita beriman, maka kita harus mengenal siapa yang kita imani. Dan ini kondisi seperti ini banyak banget di kalangan orang Kristen ya. Kalau saudara survei ke jemaat gitu ya, apa sih doktrin Kristen yang paling sulit untuk kita jelaskan kepada orang-orang lain? Jemaat biasa jawab gini, Pak, satu kali itu saya pernah ditanya sama teman saya di kantor yang bukan Kristen, kok Allahnya orang Kristen ada 3 ya? Ini bicara soal doktrin Tritunggal gitu kan. Saudara kalau ditanya begitu sama teman kantor saudara, lalu saudara jawab apa? Apa ya? Nanti ya saya tanya pendeta saya dulu ya gitu ya. Atau nanti mau nggak kamu saya ajak ke pendeta saya gitu, biar pendeta saya jelasin gitu. Silakan saudara-saudara. Orang-orang Kristen yang bilang, saya yakin Pak, saya trust, fully trust kepada Yesus, tetapi masalahnya dia tidak mengenal Yesus seperti apa dan Yesus yang bagaimana yang dipercaya di dalam imannya. Atau saudara mengenal Allah yang saudara percaya, saudara yakin 100%, tapi nggak ada perbuatan. Yakobus bilang apa? Mati. Mati. Maka saudara-saudara 3 dimensi ini ya,
adalah 3 dimensi dari iman, dari faith, yang menunjukkan bahwa iman kita itu eksis. Bukan hanya kita yakin kepada Yesus, tetapi kita mengenal Allah kita, ya. Nah, Pastor Craig Groeschel mengatakan orang Kristen ateis adalah orang Kristen yang ngaku dia percaya, tapi masalahnya dia tidak mengenal siapa Allahnya. Nah, dikatakan ada 3 kemungkinan dalam hal mengenal Allah ini. Kemungkinan yang pertama dikatakan oleh Pastor Craig Groeschel adalah you believe in God, but don't know Him personally atau intimately. Saudara percaya Allah, saudara bilang saudara percaya Tuhan, tapi saudara tidak mempunyai satu pengenalan yang intim, satu relasi yang intim, satu relasi yang personal dengan Allah. Saudara tidak mengenal Dia secara personal. Saudara-saudara, ini kalau saya mengatakan yang seperti ini jumlahnya banyak sekali di kalangan orang Kristen. Saudara tahu satu ketakutan saya tentang keluarga saya apa? Jadi keluarga saya keluarga Kristen, saudara-saudara. Jadi saya dilahirkan dalam satu keluarga dengan tradisi kekristenan yang cukup kental. Hanya saudara-saudara, satu concern saya adalah begini. Jadi opa, oma, papi, mami, om, tante itu Kristen umum. Tidak ada yang tidak Kristen seingat saya. Tapi persoalannya begini, Kristen macam apa? Keluarga kami ini Kristen macam apa? Satu hari saudara-saudara, ada satu pengalaman atau peristiwa yang tidak pernah bisa saya lupakan seumur hidup, yaitu ketika saya ikut di dalam sebuah retreat dari sekolah minggu itu, mau masuk ke komisi remaja di GKI Gunung Sari. Di retreat itu saudara-saudara, ada satu acara KKR, dan itu adalah acara KKR yang mungkin pertama baru saya sadar itu yang disebut KKR. Saya baru sadar itu. Tapi saudara-saudara, acara itulah yang menjadi satu momentum yang paling besar di dalam hidup saya. Yaitu dimana saat itu saya seperti berhadapan dengan Tuhan sebagai orang yang berdosa, berhadapan dengan Tuhan, dan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai orang yang berdosa, dan karena saya membutuhkan Tuhan menjadi juru selamat saya. Di momentum itulah saya mengalami pertobatan. Momentum itulah adalah momentum di mana saya dilahir barukan oleh pekerjaan Roh Kudus menjadi seorang Kristen yang mengubahkan arah kehidupan saya sampai hari ini. Nah, yang saya katakan apa yang membuat saya takut adalah banyak dari saudara-saudara saya, keluarga saya, adalah orang-orang Kristen yang they believe in God. Mereka ke gereja, GKI asli Tulen. Betul. Tapi apakah mereka mempunyai satu relasi yang intim dengan Tuhan? Apakah mereka mengenal Tuhan secara personal? Apakah mereka punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka yang menyelamatkan mereka? Gak tahu. Dan ini satu konsep. Karuannya ya, bukan karuannya sih, maksudnya kalau misalnya anggota keluarga kita ada salah satu yang non-Kristen, kita tahu bahwa mereka belum percaya Kristus. Tapi justru anggota keluarga kita yang menyebut dirinya Kristen, percaya Tuhan, anggota gereja, tetapi tidak mengenal Tuhan secara personal. Ya, saya anggota gereja. Apakah mereka sudah mengalami pertobatan secara pribadi? Nggak tahu, pokoknya dia ke gereja. Apakah dia sudah dilahir barukan? Nggak tahu, yang penting saya anggota GKI udah 25 tahun gitu. Waduh, cilaka. They believe in God, but they don't know Him personally. Kita percaya Tuhan, ngakunya percaya, tapi tidak mengenal Tuhan secara personal. Pastor Craig Groeschel mengatakan, you are atheist. Ateis. Karena bagaimana mungkin Anda percaya Tuhan yang tidak kau kenal secara personal?
Kemungkinan kedua, katanya Pastor Craig Groeschel adalah, you believe in God, but don't know Him well. Saudara percaya Tuhan, tetapi saudara tidak mengenal Tuhan dengan baik. Banyak kan kira-kira jumlahnya di kalau ngomong orang-orang yang seperti ini di dalam gereja, saudara-saudara? Banyak ya. Saya concern di pembinaan, saudara-saudara, tapi memang ngurusin pembinaan capek. Ya, tapi yang lebih capek bukan soal ngurusin pembinaan, ngurusin orang yang mau dibina. Ibaratnya saudara-saudara, kalau ini nih penari gitu ya, di sini nih udah penabuh gendam ini sudah semangat sampai pemerintah terus penabuh, yang nari nggak mau kuat-kuat. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Anggota gereja ketika bicara soal pembinaan, soal kelas-kelas pertumbuhan rohani, kelas-kelas pertumbuhan iman, kelompok-kelompok sel untuk bisa bertumbuh, malaslah cukup. Tadi kesaksiannya nggak cukup kalau cuma minggu ya. Aduh, saya bersyukur ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi kebanyakan orang bilang cukup kebaktian 1 kali. Di GKI Dharma Permai adakan kelas pembinaan The Purpose Driven Life. Waduh, pertama kali booming sampai 5-an. Kita sadar ya, bukannya pesimis, tapi sadar bahwa ini seperti efek soda gitu, pop gitu ya, yang kemudian berkelanjutan. Dan akan ada tersisa orang-orang yang memang betul-betul punya hati dan punya kerinduan untuk bertumbuh, mengenal Tuhan dengan lebih baik. Akhirnya tinggal separuh ya, 30-an yang lulus sampai selesai kelas KDL. Sekarang kita mau buka kelas Kambium, itu kelompok-kelompok sel gitu. Nggak tahu berapa yang akan ikut, tetapi saudara-saudara, dari sekian banyak anggota gereja yang jumlahnya ratusan atau ribuan, sangat menyedihkan kelas-kelas pembinaan itu hanya diikuti oleh ya paling murid Tuhan Yesus. 12-an. Apalagi kalau hujan-hujan kayak begini ya. Apalagi lagi ada nonton sinetron tukang bubur naik haji. Waduh, langsung bersaing tuh. Nah, saudara-saudara, masalahnya adalah banyak sekali nih orang-orang semacam ini di jalanan gitu. Mereka bilang, we believe in God. Kita percaya kok sama Tuhan. Kita udah jadi anggota GKI sejak zaman gereja ini masih jadi gereja Belanda gitu. Waduh, ngomongnya juga Holland Spreken gitu kan di gereja. Waduh, ini betul-betul we believe in God. Tapi masalahnya, they don't know Him well. Artinya mereka hanya bilang, ngomong, mereka percaya Tuhan, tetapi Tuhan yang bagaimana, Tuhan yang seperti apa, Tuhan yang disaksikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang seperti apakah yang mereka kenal? Ya, udahlah Pak, yang penting cukup saya percaya Tuhan. Tuhan yang kayak apa? Kayak apa ya Pak? Ya Tuhan itu yang kayak di Alkitab gitu. Yang kayak apa gitu ya? Ya Tuhan itu ya. Paling kita hanya tahu kulit luarnya. Pastor Craig Groeschel, dia di dalam bukunya dia nggak mau bargaining di sini. Dia bilang, when you say that you believe in God but you don't know Him, Anda ateis. Sesungguhnya Anda hanya bilang aku percaya, tapi Anda tidak mengerti dan tidak mengenal siapa dan bagaimana yang kau percaya. Pastor Craig Groeschel mengingatkan kepada kita harusnya banyak yang harusnya terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen adalah bukan hanya dia mengatakan we believe in God, tetapi know Him intimately and serve Him wholeheartedly. Harusnya orang-orang Kristen seperti ini. Kalau saudara dan saya tidak mau dikategorikan sebagai orang Kristen yang ateis adalah bukan hanya kita bisa bilang saya percaya Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan kita dengan intim, dengan benar. Mengenal Tuhan kita secara personal dan melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Itulah baru yang disebut true Christian. Kalau hanya satu dimensi dari iman, tadi dia gambar segitiga, kalau hanya satu dimensi saja, maka
kita tidak bisa mengatakan itulah iman Kristen. Saudara, saya mau stop ajak kita untuk berenung di bagian yang pertama ini. Kira-kira kalau udah ukurannya kayak begini, jangan-jangan termasuk nggak ya ini kita ateis? Kalau ukurannya kayak begini, sebetulnya banyak loh orang Kristen bisa kesangkut jaring nih, gitu ya. Ateis gitu kan? Dia hanya bilang we believe in God, tetapi masalahnya tidak punya pengenalan yang intim, tidak punya relasi yang intim, tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya beberapa kali pengalaman berkhotbah, jangankan pengenalan yang benar akan Tuhan. Satu kali ada, saya nggak mau sebut gerejanya, tetapi ya saya berharap itu adalah slip of the tongue, ya salah ngomong. Ini ada lektor baca Alkitab di Kebaktian Umum. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca Injil Filipi pasal 1. Injil Filipi, dari mana Injil Filipi gitu kan? Ternyata banyak orang Kristen juga nggak mengerti kebenaran atau nggak mengerti firman Tuhan. Namanya aja udah salah sebut, apalagi isinya, begitu kan? Ya cukuplah Pak, yang penting saya Kristen. Tapi Kristen macam apa? Pastor Precursor mengatakan, Anda Kristen, tapi ateis. Anda tidak mengenal Tuhan dalam iman Kristen yang benar, yang menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Orang Kristen yang ateis, katanya Pastor Precursor, adalah orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil. Tuhan nggak adil. Saudara, saya mau bicara soal keadilan Allah ini. Itu penyataan dari kasih dan kebenaran Allah. Kalau kita bicara soal sifat Allah yang adil, sebetulnya akar dari sifat keadilan Allah itu adalah atribut Allah yang kasih dan benar. Jadi, saudara-saudara, kita belajar di dalam teologi ya, Allah itu adil. Ini kalau kita bicara dalam konteks terhadap manusia berdosa, Allah itu adil. Kenapa? Karena Allah terhadap manusia berdosa itu didorong oleh dua sifatnya yang utama ini, kasih dan kebenaran. Jadi di satu sisi terhadap manusia berdosa, Allah mengasihi nggak? Mengasihi ya. Tapi bukan semata-mata karena kasihnya lalu Allah bilang, ya udah dah manusia berdosa, saya sayang kalian, ya udah cincailah dosanya, aku anggap nggak ada karena aku mengasihi. Enggak. Kalau Allah melakukan itu didorong oleh rasa kasihnya, Allah nggak adil. Karena itu keadilan Allah juga menyangkut salah satu atribut, yaitu kebenarannya. Bahwa Allah yang sayang kepada manusia berdosa, dia tetap harus benar. Bahwa dosa harus tetap diganjar. Tapi karena Allah mengasihi, yang menerima ganjaran bukan manusia, tetapi anaknya, begitu ya. Maka di situ kita melihat kasih Allah tetap dinyatakan, kebenaran Allah tetap dinyatakan, dan itulah keadilan Allah. Saudara jelas sampai sini, ya. Ketika kita bicara Allah itu adil, selalu menyangkut dua atribut Allah. Allah itu penuh dengan kasih dan Allah itu selalu benar. Nah, saudara-saudara, di dalam kasihnya dan di dalam kebenarannya, ini yang tadi saya katakan ya, Allah selalu bertindak dengan adil kepada anak-anaknya. Namun banyak orang Kristen yang percaya kepada Allah tidak dapat mempercayai bahwa Allah bertindak dan memperlakukan mereka dengan adil. Enggak. Jadi banyak orang Kristen, katanya Pastor Precursor, dia percaya Allah sih, dia percaya Tuhan, tetapi dia nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu adil. Artinya Tuhan itu betul-betul sayang saya, Tuhan itu betul-betul benar. Enggak. Banyak orang Kristen merasa bahwa Allah tidak adil. Khususnya saya mau katakan, ini nomor 2 dan nomor 3 nanti agak berhubungan karena mirip. Khususnya ketika realita pergumulan hidup yang berat datang menimpa,
Atau harapan-harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan akhirnya membawa banyak orang Kristen menyimpulkan Allah nggak adil. Saudara, mungkin kita nggak pernah ngalamin hal yang, saya nggak tahu ya pengalaman itu saudara. Tapi saya percaya tiap-tiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang kita lalui dengan berat. Saya pernah, saudara-saudara, melalui saat yang menurut saya itu saat yang cukup berat dan sangat berat untuk dijalani, yaitu ketika papi saya sakit. Jadi papi saya itu sakit kena stroke itu tahun 95 pas saya selesai studi di STTB. Padahal itu udah harus masuk ke Semarang tahun 96. Jadi itu stroke yang pertama dan papi saya meninggal tahun 2000, 13 tahun yang lalu. Dari tahun 95 kena stroke pertama sampai tahun 2000. Dalam kurun waktu 5 tahun, serangan stroke itu terjadi 3 kali. Pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga ini yang akhirnya memang dalam kondisi seperti itu papi dipanggil pun. Nah, saya mau bicara di pengalaman yang ketiga ini, saudara-saudara, karena stroke dengan serangan yang ketiga ini memang sangat berat. Memorinya hilang, dia nggak kenal orang, dan kemudian koma, masuk di rumah sakit itu mulai dari bulan Januari sampai meninggalnya itu bulan Mei. Jadi 5 bulan itu ada di dalam kondisi koma. Ya, saudara, yang saya bilang berat adalah begini. Saya punya saudara cuma satu, kakak saya perempuan, sudah menikah dan waktu itu dalam kondisi hamil. Lalu rumah kami di Kelapa Gading di Jakarta, padahal papi dirawat di rumah sakit di RSCM di Jakarta Pusat. Yang menjadi sulit adalah satu, siapa yang harus menunggu papi? Kan harus ditunggu, saudara-saudara ya. Karena itu dimasukin dalam satu rumah sakit unit stroke. Aduh, saudara, itu pengalaman yang menurut saya itu tergelap dalam hidup saya gitu ya, karena menunggu orang stroke di rumah sakit itu sangat gak enak. Itu masuk dalam satu bangsal, isinya 10 tempat tidur dan semuanya orang stroke yang gak sadar. Semua, jadi bunyi yang kalau lagi sepi itu yang saya terdengar lagi gitu di telinga saya itu adalah nit, pagi, siang, malam, sore itu bunyinya cuma gitu. Dan saudara percaya, satu hari tiap malam itu pasti ada salah satu dari 10 itu yang berangkat. Iya, pasti itu. Terus masuk lagi orang baru, kayak tinggal nunggu giliran. Saudara, kami mencoba untuk merawat papi semaksimal. Dan waktu saya di Semarang, waktu itu saya belum dihabiskan jadi pendeta dan saya harus bolak-balik gitu. Jadi 1 minggu saya habiskan di Jakarta untuk nunggu papi. Lalu kemudian saya pulang ke Semarang 1 minggu. Lalu kemudian balik lagi ke Jakarta 1 minggu. Terus begitu, hampir 5 bulan bolak-balik. Nah, kalau udah bicara orang sakit, kita pasti bergumul yang paling berat itu bukan cuma badan yang capek, tapi biaya besar. Jadi saudara-saudara, untuk bisa mempertahankan diri tetap dalam perawatan yang baik, kita mulai menjual banyak. Jadi kakak saya, mama saya, dan termasuk saya mencoba berpikir apa yang saya bisa lakukan. Karena memang saudara-saudara, satu hari ada satu obat, saya ingat sekali, satu obat namanya albumin gitu. Satu botol albumin waktu itu tuh harganya 1.250.000 dan itu diberikan satu botol, satu hari satu botol selama 5 bulan. Itu baru albuminnya doang gitu. Belum banyak lain, belum alat-alat, belum dokter, belum periksa ini, belum periksa itu. Wah, luar biasa. Saya, saudara, sangat bergumul dengan masalah ini. Pergumulannya sangat berat. Waktu itu sebagai calon pendeta di GKI Beringin, saya berpikir gini, kalau saya pulang, saya nggak boleh merepotkan mami saya gitu. Artinya ongkos dari Semarang ke Jakarta ke Semarang, ongkos saya hidup makan di rumah sakit, saya harus tanggung sendiri gitu. Dan itu sangat terasa berat. Karena
karena itu bolak-balik. Jadi saudara-saudara, ini cerita yang memalukan, jangan dicontoh saudara-saudara. Saya itu menjadi penumpang gelap. Tahu saudara untuk apa? Supaya saya bisa menghemat. Jadi 7 jam Jakarta Semarang, Semarang Jakarta itu saya menumpang di lokomotif. Baru dengar saya pendeta menumpang di lokomotif ya. Dan hanya membayar ongkos 20.000. 20.000. Jadi sebenarnya beda banget. Kalau kita masuk di dalam, walaupun itu kelasnya kelas yang pakai kipas angin, lumayan gitu ya, 20.000 itu bisa buat bolak-balik gitu. Tapi dengan catatan harus sendiri. Ya udah, saya jalani itu 7 jam Jakarta Semarang berdiri selama berbulan-bulan seperti itu. Mulut tidak mungkin ngomong kepada gereja itu, Pak, majelis saya ini nggak ada duit. Itu nggak mungkin bicara seperti itu. Tapi kondisi ini nggak bisa ditawar. Satu kali ada satu kereta, ya saya datang di stasiun Semarang, kereta anggrek dari Surabaya itu datang, berhenti di Semarang untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Seperti biasa, saudara-saudara saya dengan PD-nya gitu ya, melipir-melipir ke depan, ke lokomotif, orang-orang mah ke belakang, saya ke depan gitu ya, ke lokomotif, dan ngomong ke masinisnya, Pak, saya ikut ya ke Jakarta. Oh, nggak boleh mas. Oh, Pak, kenapa? Gitu. Saya udah biasa ikut. Oh iya, tapi ini lagi banyak pemeriksaan. Dan memang saya lihat ada banyak orang dari Departemen Perhubungan tuh yang seliweran di stasiun. Saya bilang, ayolah Pak, tolonglah, Bapak saya ini sedang sakit gitu, saya butuh tumpangan. Gitu. Oh, Mas, saya kalau mau naik di belakang aja. Ya itu, karena saya nggak punya uang gitu kan. Kalau saya punya uang, ya saya juga mau duduk di belakang gitu kan. Tolonglah Pak, Bapak saya sedang sakit, saya butuh bolak-balik ke Jakarta, ini sering gitu. Ah, nggak boleh Mas. Pak, saya sampai keluarkan dompet, ada 100.000 di dompet saya, dan itu harus cukup untuk bisa pulang pergi dan selama 1 minggu pagi siang malam. Harus cukup. Kan nggak mungkin kalau saya beli tiket, ya kan saudara-saudara. Apalagi ada datang Argo Anggrek itu udah nggak masuk lah gitu, nggak ada rangkaian bisnisnya kan itu kan, nggak ada kereta yang kipas angin, semuanya asing. Saya saudara sampai mengemis dan berkata, Pak, tolonglah, Bapak saya sakit, saya butuh tolong. Tapi masinisnya tetap bilang, maaf, nggak bisa. Saudara, akhirnya saya duduk kembali di bangku stasiun. Lalu kemudian, saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya menangis. Di bangku stasiun itu saya menangis. Saya bilang begini, Tuhan, saya nggak nyangka gitu. Seperti ini ya ternyata nasibnya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak pernah nyangka sampai saya harus ngemis-ngemis kayak orang minta-minta. Tolonglah Pak, tolonglah, saya butuh. Bapak lihat sendiri duit saya cuma 100.000, tolonglah. Saya tolong dikasih tumpangan Pak, sampai minta tolong. Enggak. Saat itu, saudara, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya seorang sarjana teologi. Kalau orang tanya, Pak Irwan tolong dong jelasin Roma 8 itu berapa? Saya bisa jawab. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya bisa jawab. Apa artinya ayat itu? Tapi masalahnya Tuhan, saya tidak melihat kebenaran ayat itu. Mana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Saya harus meminta-minta. Saat itu, saudara-saudara, saya ingat. Saya bilang, Tuhan tidak adil. Saudara, banyak di antara kita, khususnya saat-saat pergumulan yang berat datang, kita bilang, saya percaya Tuhan, I believe in you. Aku percaya Tuhan, tapi kita tidak mempercayai Tuhan itu mengasihi kita. Kita bilang, aku percaya Engkau Tuhan, tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan itu benar, Dia nggak pernah salah gitu. Nah,
Pastor Craig berusaha mengatakan orang semacam ini yang berkata I believe in God, tetapi dia tidak percaya kepada kasih Tuhan dan Allah itu tidak salah. Dia katakan ateis. Orang Kristen ateis. Saudara bisa nangkep poin ini, ya? Dan saudara, kalau kita udah masuk ke sini, menurut saya banyak di antara kita rasanya harus berpikir ulang, betul nggak nih saya sebetulnya true Christian gitu ya? Jangan-jangan saya termasuk dalam kategori ini gitu, yang saya bilang saya percaya Tuhan tapi saya nggak percaya Dia gitu. Saya percaya Tuhan tapi saya nggak mempercayai kasih-Nya gitu. Yang ketiga, saudara-saudara, orang Kristen ateis adalah agak mirip dengan poin kedua ini, adalah orang Kristen yang ragu bahwa Allah mengasihi dia. Saya katakan agak mirip, karena itu saya mau ajak kita bicara ini lebih cepat ya. Dalam pergumulan yang berat, saudara-saudara, terkadang kita mulai bertanya dan kemudian meragukan, benar gak sih Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mau mulai usaha dompet hilang gitu? 1 juta lagi gitu kan? Kalau 10.000 masih rela deh gitu kan? 1 juta tuh kan, ngomongnya 1 juta tuh itu bisa ngomong bulanan itu ya, kalau 1 jutaan gitu kan, hilang gitu. Kalau betul Allah mengasihi saya, kenapa kok dia seperti ini gitu? Saudara, saya mau ajak kita untuk buka satu bagian Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Waktu baca ayat ini, semoga kita dikuatkan untuk mempercayai Allah, bukan hanya sekedar bilang I believe in you, tapi saya percaya Tuhan mengasihi saya. Ayo kita baca bersama-sama 7, 9 sampai 11. 2, 3. Adakah Matius 7, 9 sampai 11 ya. 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau baca ayat ini, saudara-saudara, kita diingatkan nggak cukup rasanya untuk kita bilang saya percaya Tuhan. Tapi orang Kristen yang percaya Tuhannya, percaya bahwa Tuhannya itu baik. Kadang kita berpikir kalau Allah mengasihi kita, pasti Dia akan melakukan dan memberikan apa yang kita inginkan, atau seperti yang kita pikirkan. Karena begitu, saudara-saudara. Kalau betul Allah mengasihi saya, maka Dia akan melakukan apa yang kita inginkan, dan Dia akan memberikan apa yang kita mau, dan Dia akan melakukan apa yang kita pikirkan. Kadang begitu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita diingatkan dalam kesempurnaan kasih-Nya, Allah tahu apa artinya itu baik. Saya mau nyambung cerita saya, saudara-saudara. Sebelum papi saya meninggal, saudara-saudara, kami tidak punya barang lagi untuk dijual kecuali satu rumah. Dan rumah itu sudah masuk diiklankan. Karena kita nggak tahu nih berapa lama nih, karena uang ratusan juta itu, saudara-saudara, itu mengalir dalam hitungan hari. Cepat sekali. Dan kan nggak mungkin kita tarik papi pulang dalam kondisi sangat bergantung pada mesin-mesin, ya, sangat bergantung pada oksigen, dalam kondisi koma tidak sadar. Saudara tahu papi saya itu gula darahnya itu dalam kondisi koma dan dalam kondisi diinjek insulin itu tiap beberapa menit, gula darahnya itu sampai 600. Itu menandakan bahwa dokter bilang memang pankreasnya seperti udah mati, udah nggak ada produksi insulin. Jadi dikasih insulin dari luar pun nggak cukup. Itu padahal makan itu cuma minuman sonde gitu ya, disonde dengan makanan cair. Itu saja. Akibatnya mengalami detritus, saudara-saudara, badannya di belakang itu luka. Aduh, sangat kasihan. Padahal kita yang jaga itu ada program 5 menit miring ke kiri, diganjel pakai bantal,
Lalu 5 menit kemudian bakal dicabut, rebah. 5 menit kemudian miringnya ke kanan, ganjel di sebelah sini supaya badannya tidak luka, karena kita tahu gulanya sangat tinggi. Toh itu sudah begitu tetap luka, kan nggak mungkin ditarik pulang. Karena itu saudara-saudara, saya siang itu mengambil uang terakhir dari ATM BCA. Uangnya saya ingat sekali jumlahnya itu 1.300.000 sekian. Akhirnya kita belikan kapas, perban, sarung tangan, semua selang untuk memasukkan makanan cair. Kita belikan itu hanya dapat jumlahnya tidak banyak karena uangnya cuma 1,3. Saudara-saudara, malam itu Tuhan panggil papi ketika kita semua sedang tidur. Jadi papi meninggal tidak ada yang tahu. Kita semua tidur. Tapi kita sudah mencoba untuk melayani apa yang bisa kita layani buat papi. Singkat cerita, saudara-saudara, ketika papi meninggal, lalu banyak orang datang mendukung kami, menyumbang, memberikan bantuan. Lalu saya urus bayar rumah duka, saya urus bayar yayasan kematian, saya bayar krematorium di Cilincing, sewa kapal untuk melarung abu jenazah. Lalu bayar yang terakhir akte kematian. Lalu masih ada sisa. Ada beberapa amplop saudara-saudara yang belum dibuka, yaitu amplop di hari terakhir. Orang pada nyumbang. Yang lainnya uangnya habis untuk bayar itu semua, bayar tepi, bayar apa semua. Saudara tahu, ini yang saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Waktu kita buka amplop-amplop itu, saudara-saudara, mami saya nggak sadar, kakak saya juga nggak sadar. Tapi pengalaman sore itu seperti Tuhan seperti menampar pipi saya. Lihat, kamu bingung tak dengan uang 1,3? Kamu bingung sampai kamu bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi engkau tidak melihat bukti. Aku mau kasih lihat sama kamu bukti. Saudara, saya tidak menambahkan. Amplop di hari terakhir yang kita terima itu, sisa setelah semua dibayarkan, jumlahnya itu adalah 1.300.000, persis seperti jumlah uang di ATM yang kita ambil terakhir sebelum papi. Saya taruh uang itu, saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Bahkan saya mengaku saya hamba Tuhan, tapi saya ateis. Karena saya mempertanyakan, betul nggak sih Tuhan mengasihi saya? Betul nggak sih? Ketika apa yang aku inginkan nggak datang, ketika apa yang aku pikirkan kok nggak seperti itu kenyataannya gitu, kita mulai meragukan, betul nggak sih kebaikan Tuhan? Kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita meragukan Tuhan yang baik. Ya. Saudara percaya Yesus? Iya. Saudara percaya Allah? Saudara mungkin bilang, iya saya percaya Allah. Allah yang adalah kasih. Tetapi dalam prakteknya saudara, kita sering meragukan, betul nggak sih ada kasih Allah dalam hidup saya? Dan Pastor Craig mengatakan kalau itu terjadi, itulah orang-orang Kristen ateis, yang cuma bisa bilang dengan dari mulutnya bahwa dia percaya Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya dia tidak percaya sebetulnya Tuhan yang baik. Yang keempat, orang Kristen ateis adalah orang Kristen yang Pastor Craig Russo mengatakan lebih percaya pada kekuatan keluarga. Ini rasanya ini lebih mudah untuk dinalar ya saudara-saudara, yaitu ketika kita bilang aku percaya Tuhan, tetapi di satu sisi enggak deh, kayaknya uang lebih powerful gitu ya, gitu kan? Mulut kita bilang saya percaya Tuhan, tapi prakteknya saudara-saudara,
Kita lebih percaya duit daripada Tuhan. Urusan surat-surat hilang, urusan apa gitu kan, ya Tuhan bisa buka jalan. Tapi kayaknya duit lebih manjur nih, gitu ya. Duit bisa lebih berkuasa. Saudara, materialisme telah menjadi salah satu hal yang mendrive kehidupan manusia pada hari ini kan. Kita lihat itu. Dan hari ini saudara-saudara ada satu gerakan yang ini saya kutip dari bukunya Rick Warren ya, saudara-saudara ya. Gerakan selalu ingin lebih itu didasarkan oleh beberapa asumsi. Asumsi yang pertama adalah kalau kita punya lebih banyak membuat kita menjadi lebih penting. Betul gak sih saudara? Kalau kita punya duit lebih banyak, kita menjadi orang yang lebih penting. Betul gak? Betul gak sih saudara? Betul. Dunia memang memasang standar begitu ya. Kalau card saudara apa? Oh, cardnya silver. Kalah sama yang gold. Gitu ya. Kita kurang penting gitu. Iya kan? Jadi kalau kita punya lebih banyak, waduh, kita pasti akan menjadi orang yang lebih penting nih, gitu kan? Dua, mempunyai lebih banyak akan membuat hidup lebih aman. Betul? Kayaknya iya juga ya. Coba kalau saya punya uang tabungan banyak, setidaknya kan masa depan anak-anak terjamin, sekolah mereka terjamin, makan terjamin, nggak akan kelaparan, ya hidup akan jadi lebih aman. Begitu ya, saudara-saudara ya. Lalu yang ketiga asumsinya adalah mempunyai lebih banyak akan membuat hidup lebih bahagia. Iya lo enak lo melihat dia. Kalau kita liburan, kamu liburan kemana? Aku nang Malang, nang Lamongan. Kamu kemana liburan? Ke Tokyo. Waduh, asiknya kok, bahagianya gitu ya hidup ke Tokyo gitu kan. Kita paling kan ke wisata bahari Lamongan gitu. Mempunyai lebih banyak akan membuat hidup lebih bahagia. Asumsi-asumsi ini, saudara-saudara, katanya pendeta Rick Warren, membuat orang akhirnya hari ini, manusia di zaman akhir ini berlomba-lomba untuk mengejar, mencari, mendapatkan uang lebih banyak supaya hidup lebih aman. Uang lebih banyak supaya aku lebih bahagia. Duit lebih banyak supaya aku lebih dipandang. Aku menjadi orang penting. Tanpa sadar, sebetulnya siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Yang untuknya kita rela lakukan apa saja. Aktivis-aktivis kalau ada kegiatan gereja, kalau udah sampai lewat makan siang gitu udah sebel, lama banget sih gitu ya. Tapi saudara, kalau kita ngomong cari duit tuh saudara-saudara, ada orang rela sampai tengah malam buta loh. Ya. Akhirnya tanpa sadar, saudara-saudara, hidup kita dan apa yang kita lakukan di dalamnya digerakkan oleh kekuasaan materi. Demi karena untuk uang. Musiknya ada lagu sekolah minggu tuh disambung. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Terus disambung, apa yang dicari orang? Uang itu tuh dari terbit matahari. Bahkan sebelum matahari terbit. Kalau saudara tinggal di kota kayak Jakarta, Surabaya juga mulai agak macet-macet. Tapi sebetulnya Jakarta tuh parah banget. Orang kalau mau berangkat itu mesti pagi-pagi betul gitu. Jam 6 lewat lah, 6:15. Saudara berangkat 6:15 sama saudara berangkat 6:30 bedanya banyak banget. Padahal cuma beda 15 menit. Tapi apa yang akan kita alami di jalanan beda banyak. Jadi orang bisa berangkat. Jadi saya punya sepupu-sepupu yang kalau dia kerja, dia akan berangkat sebelum anak-anaknya bangun. Nggak ketemu anak kalau pagi. Habis tinggalnya di Bekasi, kerjanya di Sudirman. Aduh, padahal Bekasi macet luar biasa kalau pagi. Jadi berangkat itu 5:30. Anak-anak belum bangun. Pulang, udah malam, anak-anak udah tidur. Nggak ketemu anak, jadi ketemu anak kapan dong? Sabtu Minggu. Ada orang yang begitu, saudara-saudara. Dan itu dilakukan. Oke, atas nama supaya bisa survive satu keluarga ya, cari duit gitu.
Tetapi saudara-saudara, ada banyak orang yang ketika bicara uang, akhirnya bukan mencari uang, tetapi hidupnya sudah digerakkan oleh uang. Ini dua hal yang berbeda. Kita mencari uang karena kita butuh itu untuk hidup, dengan uang sudah menggerakkan kita. Uang sudah mendrive hidup kita, sehingga apapun kita lakukan demi karena untuk uang, dan kita rela melakukan apa saja untuk itu. Padahal di satu sisi kita bilang, I believe in God, but I do believe also in money. Kita baca satu ayat nanti ya, di Matius 6 ayat 24. Jadi kebergantungan kita sama Tuhan, saudara-saudara, seringkali tergantikan atau terdistorsi oleh kuat kuasa materi. Waktu kita bilang kita percaya Tuhan, kita nggak lagi betul-betul bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena kita masih punya duit. Mari kita buka Matius 6 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama, saudara-saudara. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Saya belajar satu hal yang indah dari bukunya Purpose Driven Life-nya Rick Warren, saudara-saudara. Katanya begini, kadang-kadang untuk mengajar kita betul-betul percaya dan bergantung penuh pada Allah, Allah harus mengambil semuanya. Saudara-saudara betul bergantung sama Tuhan? Gampang kita bisa bilang bergantung sama Tuhan selama kita masih punya tabungan. Ya? Saya bergantung sama Tuhan, tapi ya tabungan juga masih bisa dijadikan tempat bergantung. Tapi Allah seringkali, katanya Pendeta Rick Warren, mengajar anak-anaknya untuk betul-betul fully depend on Him, bergantung penuh sama Dia, dengan cara Allah harus mengambil semuanya sampai betul-betul tidak ada lagi yang dijadikan tempat untuk bergantung. Disitulah kita akhirnya baru kembali, iya Tuhan, Engkau satu-satunya tempat bergantung. Tapi apakah harus begitu, saudara-saudara? Malam ini kita lebih sentil nih ya. Ini kita orang Kristen sejati nggak gitu? Betul-betul percaya Tuhan nggak? Atau ada yang lain yang kita percaya selain Tuhan, yaitu benda 4 huruf itu, duit. Yang berikut, yang kelima ini ya, 2 dari terakhir. Orang Kristen ateis adalah orang Kristen yang melakukan apapun demi bahagia. Ini yang tadi saya bilang, emang salah ya bahagia? Saudara, tidak salah memiliki keinginan untuk bahagia di dalam hidup, apalagi hidup cuma sekali gitu kan. Ayo, masa hidup cuma sekali mau susah? Ayo kita bahagia dong. Nggak salah sih, saudara-saudara. Namun yang menjadi persoalan adalah begini. Satu, Pastor Greg Gruson mengajak kita merenungi. Yang pertama, apakah dunia benar-benar bisa menyediakan kebahagiaan yang sejati? Jadi pada dirinya sendiri kebahagiaan sih nggak salah gitu. Pengen bahagia, pengen senang dalam hidup yang cuma sekali ini nggak salah. Tapi masalahnya kalau kita akhirnya waktu kita bilang I believe in God, tetapi kita mengejar kebahagiaannya lebih daripada apapun kita lakukan, kita relakan untuk mencari yang apa yang disebut dengan happiness. Pastor Ferguson mau mengatakan, emang ada ya true happiness di luar Tuhan? Kebahagiaan macam apa yang disediakan dunia yang bisa menggantikan atau melebihi kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan? Kebahagiaan yang disediakan dunia, saudara-saudara, akan berakhir seiring dengan berakhirnya jadwal kita pergi biasanya. Saya merasa ada satu hal yang kadang-kadang saya benci kalau cuti. Perginya semangat, pulangnya aduh kok deh. Dan itu kayaknya bisa membunuh 4 hari yang udah lewat gitu ya. Hari terakhir sebelum pulang tuh kayaknya bisa menghapus semua kebahagiaan dalam 4 hari yang sudah dialami di masa cuti. Tapi itu membuat saya belajar memang tidak ada kebahagiaan yang sejati gitu ya. Kebahagiaan yang betul-betul terus berkobar-kobar itu tak ada selain di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau ketika kita bicara soal bahagia, mencari dan mengejar kebahagiaan dengan jalan melakukan apapun juga. Tadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan
Orang Kristen ateis adalah orang Kristen yang berkata, I believe in God, but pursue happiness at any cost. Artinya, dia rela melakukan apapun untuk cari bahagia, tapi di satu sisi seringkali dia nggak rela melakukan hal semacam itu buat Tuhannya gitu. Buat cari bahagia dia rela itu gitu. Tapi buat Tuhannya enggak. Buat cari bahagia, pagi-pagi bangun mau pergi sama-sama teman-teman gitu ya, dia rela gitu. Tapi kalau ngomong mau kebaktian pagi-pagi susah bangun pagi. Buat cari bahagia, ada orang bisa rela mengeluarkan uang sampai puluhan juta untuk ikut tur, tapi giliran mendukung pekerjaan Tuhan atau pekerjaan misi kayaknya sayang lah kalau kita kasih dia buat pekerjaan misi gitu. Jadi Pastor Craig Groeschel mau ingatkan ada hal yang nggak benar di sini gitu. Nggak salah dengan mencari bahagia, tapi pursue happiness at any cost itu seringkali membuat kita tuh menyikapi Tuhan itu kita nggak fair sama Tuhan gitu. Ketika kita mengejar kebahagiaan, dia udah ingatkan, emang ada ya bahagia? Yang kedua, kok kamu ngejarnya sampai kayak begitu sih? Sampai sebegitunya kamu mengejar kebahagiaan, sesuatu yang untuk Tuhanmu saja, engkau nggak sampai begitu gitu. Bener nggak sih kamu percaya Tuhan gitu? Yang ketiga, mencari dan mengejar kebahagiaan lebih dari mencari dan mengejar Tuhan. Ini yang tadi ya. Lebih dari mencari dan mengejar Tuhan. Yang keempat, bahagia dan memenuhi tujuan Tuhan lewat keberadaan kita adalah dua hal yang berbeda. Ini menurut saya ini senada dengan apa yang kalau saudara baca bukunya PDL yang tadi saya singgung. Pendeta Rick Warren mengatakan menjadi bahagia dan memenuhi tujuan Tuhan melalui keberadaan kita adalah dua hal yang berbeda. Saudara, menurut saudara Tuhan punya purpose nggak lewat keberadaan kita? Iya? Tuhan punya tujuan kan? Menurut saudara Tuhan nggak punya tujuan lewat keberadaan saudara? Saya mau katakan kepada saudara bahwa kami ya, Pak Setia dan saya punya seorang kata berapa ya? Oh, kakak tingkat tadi. Kakak tingkatnya Pak Setia, tapi adik tingkat saya di STT Bandung namanya Hopman. Satu kali dia merasa pusing kepala. Dia bilang Mas Santi istrinya, kok kepala saya pusing ya. Dia melayani sekolah di Semarang. Terus dia tidur sebentar. Lalu kemudian ketika dibangunin sama Santi istrinya, Hopman itu sudah dalam kondisi ngorok. Lalu cepat-cepat dibawa ke UGD, di rumah sakit. Dokter periksa, wah ini sudah koma. Lalu dicek pemeriksaan, saudara-saudara, dokter mengatakan harapan hidupnya hanya tinggal 10%. Saudara, satu kali, amit-amit sih ya, tapi kalau kita misalnya ada di posisi itu, pasangan kita sehat-sehat, tiba-tiba duk. Lalu dokter mengatakan harapan hidupnya tinggal 10%. Itu kayak sambar geledek. Karena Hopman itu mengalami bukan hanya pembuluh darah pecah, tapi pembuluh darah batang otak yang pecah. Dan akhirnya memang Hopman meninggal di usia 30-an, di bawah 35, meninggalkan 2 anak yang masih kecil, SD. Waktu Hopman meninggal, saudara-saudara, saya tuh merenung berpikir, Tuhan, kenapa ya Hopman umurnya cuma segitu? Lalu kenapa kok Tuhan kasih saya umur sampai hari ini? Saudara pernah nggak tanya itu? Waktu saudara layak ke Adi Jasa, harusnya kita bertanya itu, kenapa orang-orang ini sudah ada di dalam peti, tapi saya masih hidup? Maka jawaban satu-satunya adalah kalau kita masih hidup itu berarti Tuhan punya satu purpose lewat keberadaan kita. Dan Pendeta Rick Warren dan Pastor Craig Groeschel mau ingatkan, mengejar kebahagiaan dengan memenuhi purpose-nya yang Tuhan desain melalui hidup kita, ini 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang orang di dalam hidup pengen mengejar kebahagiaan. Gak salah mengejar kebahagiaan, tetapi mengejar kebahagiaan dan memenuhi rencana Tuhan lewat hidup kita, ini 2 hal yang berbeda.
Bisa-bisa dalam kesibukan mengejar kebahagiaan kita tidak memenuhi tujuan Tuhan. Saya mau ajak saudara baca satu ayat dari Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Berapa saudara? Kita baca Kolose pasal 1 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau kita baca ayat itu mungkin nggak ngeh, tapi ayat terakhir itu penting sekali. Everything was created by Him. Ada banyak kita percaya yang kalimat depan ini memang segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kita lupakan kalimat terakhir, anak kalimat terakhir. Everything was created for Him. Jadi malam ini kalau saudara masih hidup, Tuhan mau bilang, aku kasih kamu umur. Walaupun tidak salah kalau kamu mengejar bahagia atau mau bahagia dalam hidup. Tidak salah. Tapi aku kasih kamu umur bukan untuk mengejar bahagia semata-mata. Tapi Tuhan bilang everything was created, termasuk manusia diciptakan for Him, buat Tuhan. Nah, Pastor Craig Russell mengingatkan kita, saudara, pada malam ini, tujuan hidup kita yang utama dan pertama bukanlah mengejar apa yang menurut kita penting, kebahagiaan, bukan. Kita nggak berhak untuk menentukan tujuan hidup kita, karena bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Tapi yang harus diingat adalah, kalau kita hidup, kalau kita ada, maka kita hidup bagi Dia yang telah menciptakan kita dan memberi kehidupan kepada kita. Jadi ada banyak orang tidak sadar, katanya Pastor Craig Russell, yang hanya tahu pengen bahagia dalam hidup, tapi dia melupakan apa yang Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, panjang nih ya. Orang Kristen ateis adalah orang Kristen yang tidak mau jam, tidak mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Banyak kayak begini, saudara, yang bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi dia nggak mau pergi untuk Tuhan atau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Banyak, saudara. Banyak ya? Banyak ya? Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa Tuhan bukan hanya memanggil mereka kepadanya, tetapi Tuhan memanggil mereka untuk pergi baginya. Banyak orang Kristen hanya sadar Tuhan panggil dia kepada diri Tuhan. Tapi banyak orang Kristen gak sadar bahwa Tuhan panggil mereka untuk pergi untuk Tuhan. Tuhan punya satu proyek dan kita diutus. Orang-orang Kristen hanya menjadi penonton di gereja ini. Dan saya kasih dalam kurung, dan pengkritik. Kalau nonton aja mending ya, saudara ya. Kalau nonton anteng itu enak loh, pelayan-pelayan gitu. Tapi udah nonton kritik itu paling sebel gitu kan. Dan hanya menuntut untuk dilayani, diperhatikan, lalu dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Allah memanggil kita untuk melakukan dan memberi sesuatu dari hidup kita yang sudah diselamatkan. Saya mau ajak kita baca ayat terakhir. Karena saya suka sekali ayat ini, Matius 8, 14-15. Matius 8 14-15. Yuk kita baca terakhir ini ya. 1, 2, 3. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ada yang aneh. Ibu mertua Petrus kena sakit demam. Usianya relatif tua, namanya ibu mertua. Lalu dijamah oleh Tuhan Yesus tangannya, lalu lenyaplah demamnya. Lalu apa yang langsung dilakukan? Lalu bangunlah ia dan mulai melayani Yesus. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan, hidupku sudah dijamah Tuhan, aku sudah diselamatkan. Diam aja. Yuk
yuk pelayanan ini. Pastor Craig Groeschel mengatakan jenis seperti ini, spesies ini adalah orang Kristen yang bilang dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau pergi untuk Tuhan. Jadi saudara, malam ini kita belajar banyak hal ya saudara. Tadi saya pengen aja kita untuk melihat dari jadi apa itu, siapa itu orang Kristen ateis yang dikatakan oleh Pastor Craig Groeschel, yang hanya bilang dia percaya Tuhan tapi nggak kenal Tuhan, nggak ada hubungan yang mendalam, nggak ada pengenalan yang pribadi dengan Tuhan, yang berpikir Tuhan tidak adil, khususnya saat-saat hidup berat, yang tidak yakin bahwa Tuhan mengasihi dia. Mirip ya, yang lebih percaya pada kekuatan uang dalam hidup dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang dia percaya, yang mengejar kebahagiaan dengan cara apapun juga, demi apapun juga, bahkan lebih daripada mengejar Tuhan, dan yang tidak mau pergi untuk Tuhan. Semoga tidak ada seperti itu di tengah-tengah kita ya, dan kita jangan menjadi seperti itu. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami boleh belajar bersama pada